Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sesuai janji gua tadi pagi, gua akan buat satu video khusus untuk pembahasan XRP. Karena seperti yang gua sudah bilang di DCWT ya, terlalu panjang kalau gua bahas di DCWT. Nanti ujung-ujung DCWT jadi setengah jam ya. Nah, sekarang sesuai dengan janji gua akan buat ya, atau lebih tepatnya gua akan bahas apa yang membuat XRP pump nggak kira-kira ya. Kalau kita lihat di sini ya, dalam 24 jam terakhir dia pump sebesar 73,24%. Kalau lu hitung sampai ke weeknya itu nembus 100% dalam 24 jam. Nggak main-main ya, 100,48%. Nah, apa penyebabnya? Yang pasti sih penyebabnya ini bukan karena TA. Karena kalau secara TA kita bisa lihat dia cenderung downtrend. Membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan boom naik ke atas. Jadi apa bang penyebabnya? Apalagi kalau bukan kasus dia dengan SEC. Jadi buat lu yang sudah ngikutin XRP dari 2020 ya, kemungkinan besar tahu bahwa XRP gagal untuk membuat suatu all time high ya, all time high di 2021 karena kasusnya dengan SEC. Dia tiba-tiba disu oleh SEC, dinyatakan bahwa XRP itu adalah suatu sekuritas ilegal ya. Nah, buat lo yang sudah nonton video-video gue sebelum-sebelumnya harusnya udah tau lah ceritanya ya. Memang dari kemarin-kemarin indikasinya itu akan cenderung menang. Tapi belum benar-benar terjadi ya, ketok palu. Akhirnya setelah 3 tahun penantian lama nih ya, para pendukung XRP rejoice ya. Karena kita bisa di sini XRP sudah dinyatakan oleh satu US judge ya, bahwa XRP tokens yang sale di exchanges dan juga waktu di awal, waktu pre-sale ya, itu bukanlah sekuritas. Ini partial ya, ini belum beres. Kasusnya masih berlanjut, tetapi XRP sudah dinyatakan bahwa bukan suatu sekuritas ya. Spesifiknya di sini kata-katanya. Ini yang tweet bahkan si Charles Hoskinson ya. Kenapa dia happy juga? Karena ini ngaruh ke kripto lain juga, ke altcoins lain yang sudah dibidik oleh SEC ya. Jadi di sini nyatakan bahwa XRP as a digital token is not in and on of itself a contract, transaction, or scheme. Kasarnya apa sih bang? Gua nggak ngerti, ini bahasa Inggrisnya dewa gitu ya. Simpelnya ini tidak memenuhi salah satu kriteria dari Howey Test. Nah, Howey Test ini adalah suatu kriteria yang dibuat di 1950-an seingat gua. Gua lupa spesifiknya tahun berapa. Tapi intinya itu adalah hukum mengenai sekuritas. Apabila dia masuk ke salah satu list itu, atau masuk semuanya ya, masuk ke semua list itu, maka dia akan dianggap sebagai sekuritas. Intinya judge ini menyatakan bahwa nope, XRP bukanlah kontrak, bukan transaction atau scheme. Jadi tidak termasuk sebagai suatu sekuritas. Jadi ini bukan ranahnya SEC gitu kasarnya ya. Nah, kenapa yang ngepump bukan cuma XRP? Kalau kita lihat yang ngepump itu ya, kalau kita cek di sini Cardano dia pump berapa persen nih ya, 20%-an ya. Lalu Matic dia juga pump sekitar berapa nih? 17%-an ya. Kenapa? Kok XRP yang bagus, kenapa yang lain jadi ikutan naik? Nah, bahkan sampai Charles Hoskinson yaitu creator dari Cardano itu juga sampai dia bikin gitu ya status seperti ini, padahal dulu dia sebenarnya rada sedikit ribut sama komunitas XRP ya. Karena dengan seperti ini SEC akan kehilangan senjata untuk menyerang berbagai macam altcoins lain. Karena seperti yang kita tahu, SEC kemarin bikin list ya. Ada Cardano, ada Matic, ada apa lagi? Ada Tron seingat gue, Apex juga ada, di mana mereka itu semua dinyatakan sebagai sekuritas ilegal oleh SEC. Nah, tadinya itu membuat mereka semua drop dengan signifikan karena takut ada kasus dengan SEC. Nah, tetapi dengan adanya bukti XRP dianggap bukan sebagai sekuritas, ini akan menjadi suatu contoh kasus yang baik untuk judge lain ke depannya. Jadi, andaikan nih SEC misalkan mensu Cardano gitu misalkan, atau mensu ADA ini sebagai sekuritas ilegal. Nah, judge lain yang akan in charge dalam kasus itu akan melihat kasus-kasus sebelumnya. Itu terjadi di semua negara menurut gua ya. Misalkan ada kasus pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan yang mirip sama misalkan tahun 1990 gitu misalkan. Nah, terjadi lagi di sekarang 2023. Nah, itu tentunya kasus sebelumnya akan dilihat dan akan diambil menjadi suatu contoh kasus.
gitu. Nah, XRP ini akan menjadi satu contoh kasus untuk semua untuk semua permasalahan sekuritas ilegal lagi yang berhubungan dengan kripto gitu. Nah, good newsnya, contoh kasusnya bagus untuk kripto, menunjukkan bahwa XRP bukanlah suatu sekuritas ilegal. Jadi, untuk proyek-proyek yang memang legit, tujuannya untuk mengubah dunia dengan teknologi blockchain dan lain-lain akan tenang. Karena mereka memang bukan sengaja bikin pump and dump, begitu. Nah, tetapi kalau proyek-proyek yang nggak jelas nih, yang jelas-jelas pump and dump, meme tokens, dan lain-lain, ya mungkin ini nggak akan berlaku buat mereka. Mereka akan tetap kena, gitu. Ya, jadi lagi-lagi ini berita bagus untuk proyek-proyek kripto yang memang legit tujuannya untuk mengembangkan teknologi blockchain, begitu ya. That's really good. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga ada artikel di Bloomberg ya. Nah, di sini ini penekanannya lagi-lagi ya untuk Hawites. Nah, tetapi penekanannya adalah untuk secondary market buyers. Nah, untuk secondary market buyers itu adalah orang-orang yang beli di exchanger setelah dia beres pre-sale dulu Ripple ya. Nah, ini artinya apa? Menunjukkan bahwa keputusan dari court untuk bahkan yang secondary market buyers pun tetap dianggapnya bukan sekuritas ya. That's really good. Tetapi sekali lagi penekanannya adalah ini masih belum selesai. Trialnya masih belum selesai, masih akan ada kelanjutannya ya. Nah, tinggal kelanjutannya sesuai harapan kita atau tidak, we'll never know. Tetapi at least ya, satu judge ini sudah menyatakan bahwa XRP is not a security. That's really good ya. Jadi kurang lebih itu penyebabnya ya kenapa XRP pump dengan luar biasa cepat ya. Nah, sekarang kita akan bahas TA-nya nih. Ya kan kita udah bahas secara alasan fundamentalnya kenapa dia pump besar-besaran. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Bang, kita akumulasi lagi nggak? Atau kita short nih ya? Nah, kita akan bahas sekarang. Nah, untuk TA-nya sendiri, yang paling pertama, yang paling penting adalah akumulasi not now. Yang pasti bukan di harga sekarang. Kenapa? Walaupun dia naik lagi, ini secara risk reward-nya nggak menarik banget ya. Kenapa? RSI kemarin itu mencapai di 88, hari ini di 83. Artinya apa? Overbought. Bollinger Band jauh di atas dari upper band. Artinya apa? Overbought. Lalu dia reject juga oleh resisten di 82 sen. 2 kali. Artinya apa? Lagi-lagi overbought dan mulai reject oleh resisten. Jadi untuk akumulasi di harga sekarang ya, harga running sekarang di 79 sen. Nope ya. Nggak bagus untuk akumulasi di sini ya. Nah, tetapi untuk setup posisi short sebenarnya ini cukup bagus. Karena kenapa? Retest 1, retest 2 sudah terjadi di 82 sen. Artinya bagi lo yang sama SOP-nya kayak gua, kemungkinan besar lo sudah punya posisi short sekarang ya. Tadi udah gede nih profitnya. Udah gede profitnya tapi ya naik lagi. Ya, tapi walaupun gitu pun masih 3,23%. Not bad ya. Nah, jadi untuk posisi short yang lu udah punya sekarang, lu bisa hold dulu aja. Lu hold tunggu sampai besok pagi. Kalau besok pagi daily close-nya masih di bawah dari 82 sen, ya sudah, pertahankan saja. Ya, pertahankan sampai antara dia kena 69 sen, atau mungkin by that time ada MA yang mendekati, tapi masih cukup jauh lah ya. Jadi kita bisa pertahankan dulu posisi short-nya ya. Nah, untuk posisi long dan akumulasi di mana Bang? Paling cepat itu di 70 sen lah ini kita bulatkan ya. Jadi untuk posisi long kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support. Nah, kita bisa buka posisi long. Target TP-nya arguably ya di 82 sen ya, itu untuk si posisi long-nya. Untuk akumulasi spot gimana Bang? Untuk medium sampai jangka panjang. Paling cepat di 70 sen. Selanjutnya di 59 sen dan di 56 sen. Ya, jadi ini buy limit pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita lihat secara struktur ini di mana? 70 sen itu adalah struktur yang ada di sini. Ini adalah struktur support sebenarnya. Terbentuk di awal itu Februari. Ya. Februari sempat bikin dia mantul lagi di April, tapi sayangnya di akhir April jebol. Ya. Nah, jadi bisa dibilang ini support yang not bad. Beberapa kali berhasil memantulkan harga XRP. Nah, selanjutnya di 59 sen ini adalah struktur support yang terbentuk di sini ya. Di Januari 2022 beberapa kali menahan ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya cukup banyak lah. Di sini juga sempat lumayan menahan.
Nah, untuk yang keduanya yang lebih dekat adalah di 56 sen. Ini juga struktur tapi bisa dibilang nggak sekuat yang sebelum-sebelumnya. Ini struktur di tanggal Juli 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya ya. Jadi lagi-lagi untuk XRP gue udah sedikit geser nih ya. XRP kan sebelumnya gue selalu disclaimer, hati-hati, XRP masih ada kasus besar dengan SEC. Jadi kalau mau akumulasi nggak sebesar yang lain-lain. Nah, tetapi karena sekarang secara fundamentalnya berubah, ya gue juga mulai berubah nih secara stance-nya. Untuk XRP menurut gue sekarang arguably lebih safe dibandingkan beberapa kripto lain. Ya, kripto lain seperti apa? Yang ada di list. Seperti contohnya Matic, Cardano, Tron, dan lain-lain. Ya, Tron gue lupa iya atau enggak. Kayaknya lebih baik jangan dulu deh. Tron gue harus cek lagi. Tapi yang gue ingat adalah Cardano dan Matic. Ya. Nah, jadi untuk XRP sekarang naik level nih. Secara fundamental better dibandingkan dengan beberapa yang masih dibidik ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update gue untuk XRP. Sekali lagi ya, jangan dulu akumulasi di sini. Oh tapi bang nanti kalau naik lagi gimana? Ya sudah artinya belum rezeki. Karena kalau lu beli di resisten, secara reward ratio-nya tuh bad gitu. Secara statistik bad. Jadi jangan ya. Dan bukan cuma di resisten sebenarnya. RSI-nya overbought, lalu si Bollinger juga overbought ya. Jadi lagi-lagi untuk akumulasi di sekarang jangan dulu, jangan FOMO ya, karena gue cukup yakin banyak yang FOMO apalagi di sini nih, waktu wah tembus ke sini beli, nah ujung-ujung turun lagi. Jadi hati-hati jangan sampai kekecoh ya. Dan overall sekali lagi gue tekankan ini menunjukkan bahwa berbagai macam project-project lain ya seperti Matic, Cardano, BNB ya, BNB juga dan lain-lain yang tadinya ekstra deg-degan karena kemungkinan besar mereka akan menjadi target selanjutnya, itu semakin membaik kondisinya. Karena kalau sampai ini berlanjut dan benar-benar XRP udah benar-benar ketok palu selesai kasusnya, itu SEC tentunya akan ekstra hati-hati kalau sampai mau sue lagi atau menuntut berbagai macam crypto project lain. Ya, oke, jadi kurang lebih seperti itu update kita mengenai XRP. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.